GTV. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Pasuruan Mengaji dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bersua kembali dalam program Tanya Ustadz. Dan insya Allah keluarga muslim, di kesempatan kali ini kita bersama Ustadz Abu Ibrahim Muhammad Ali Hafidhullah Ta'ala. Dan kita bacakan untuk pertanyaan yang sudah masuk. Nah Ustadz, untuk pertanyaan yang pertama dari nomor akhir 322. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika bangun pagi jam 3-an, terus menyapa di grup WA dengan salam dan doa, terkadang langsung share ceramah-ceramah pendek yang kita dapat dari sebuah grup, itu apakah bisa menyebabkan kita riya atau ujub, Ustadz? Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tekankan pada diri kita masing-masing bahwa berbeda antara salat sunnah dengan salat wajib. Adapun salat sunnah maka memiliki keistimewaan, yaitu hukum asalnya dilakukan secara sirri atau sembunyi-sembunyi. Maka ketika Rasulullah SAW menjalankan sholat malam, yaitu ketika lewat tengah malam beliau bangun, kemudian sholat malam demikian panjang, kemudian beliau istirahat setelah selesai witir, lalu kemudian bangun ketika adzan sholat subuh, lalu sholat subuh berjamaah, maka Rasulullah SAW tidak menceritakan tentang bangunnya di malam hari. Apa artinya? Artinya di sini adalah Allah memerintahkan kita semua untuk menjaga keikhlasan. Allah mengatakan fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadalah kepada Allah secara ikhlas untuk agama ini. Ini yang pertama. Poin yang kedua yang harus kita pahami bersama juga, memang dalam ibadah sunnah itu boleh ditampakkan semacam sedekah. Allah mengatakan in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairun lakum. Apabila engkau tampakkan sedekahmu di hadapan orang banyak, maka itu termasuk hal yang bagus juga. Artinya tidak dilarang. Karena itu sedekah maka itu bagus. Namun ketika engkau sembunyikan, langsung kau berikan kepada orang-orang yang berhak, maka jelas itu lebih baik. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa jika bisa sebaik mungkin dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak diberitahukan kepada orang lain, maka lebih baik disembunyikan. Adapun ketika ada maslahatnya ditampakkan, boleh-boleh saja. Seperti misalnya mengingatkan keluarga untuk bangun di malam hari, bagus. Tapi untuk mengingatkan banyak-banyak orang di grup, mengingatkan banyak-banyak orang di pertemanan dalam medsos dan semisalnya, maka kita katakan kalau dia bisa menjaga hatinya, boleh. Tetapi ada yang lebih mulia daripada itu, tidak usah, yaitu menegur orang di malam hari jam 2, jam 3. Kenapa demikian? Karena orang semua akan tahu, oh si fulan ini mengingatkan kita, padahal kita tidur nyenyak. Artinya dia ini bangun, Masya Allah sholat malam, mengingatkan kita sholat malam. Sehingga apa? Sehingga ini ada celah, ruang untuk masuk di sana, ada riya, ada sum'ah dan lain sebagainya. Maka tetap kita katakan bahwa boleh-boleh saja dia mengingatkan kawan-kawannya jam 3 malam untuk bangun malam, tetapi lebih baik kalau memang harus mengingatkan keluarganya dulu. Bagaimana Rasulullah SAW ketika bangun malam, maka Rasulullah membangunkan istrinya, diajak sholat bersama-sama sholat malam. Dan Rasulullah ketika bangun di malam hari jam 2, jam 3 malam, itu tidak kemudian datang ke masjid mengumumkan kepada para sahabat Nabi, ayo kalian bangun semua untuk sholat malam, tidak. Tapi Rasulullah mengingatkannya, itu adalah di waktu-waktu yang mana dominannya masyarakat saat itu sedang dalam keadaan bangun, pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, silakan diumumkan, diperingatkan.
tidak perlu diperingatkan semua orang pada saat-saat mereka lelap tidur. Jadi intinya poin yang pertama adalah boleh kalau memang bisa menjaga niatnya, tetapi itu sangat rawan. Lebih baik sendirian, lebih baik disembunyikan sholat malamnya. Kalau memang harus mengingatkan keluarga terdekat dulu, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW untuk menjaga keikhlasan sholat malamnya. Allahu a'lam. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان